Baik teman-teman, kita mulai aja. Oh ya, makasih udah baik, teman-teman, mari kita sudah mulai. Perkenalkan teman-teman, saya M. Raffi Rahman, bisa dipanggil Rafli, mahasiswa semester 7 dari Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan Teknik Informatika dengan bidang minat Data Science. Kemudian saya berasal dari Bali, tepatnya Kota Singaraja, dan pada saat ini mengikuti magang studi independen bersertifikat atau yang sering dikenal dengan MSIB di Bisa AI. Kesempatan kali ini saya akan membawakan topik yaitu meningkatkan personal branding dengan AI, strategi cerdas dalam pembuatan konten. Mari kita terlebih dahulu apa saja yang akan kita bahas dalam presentasi hari ini. Terdapat 6 topik utama yang akan kita dalami bersama-sama. Pertama, kita akan memulai dengan pengenalan dasar tentang personal branding. Kedua, kita akan membahas lokasi atau platform di mana saja yang perlu kita membangun personal branding. Ini penting karena setiap platform memiliki karakteristik dan audiensnya masing-masing. Ketiga, kita akan fokus pada pembangunan personal branding di media sosial, khususnya bagaimana memanfaatkan AI untuk menciptakan konten yang berkualitas. Keempat, saya akan memperkenalkan berbagai tools AI yang dapat teman-teman manfaatkan untuk memperkuat personal branding teman-teman. Kelima, kita akan melihat beberapa contoh personal branding yang berhasil sebagai referensi dan inspirasi. Dan terakhir, kita akan membahas secara khusus bagaimana membangun personal branding di LinkedIn, mengingat platform ini sangat penting untuk networking profesional. Dengan keenam topik ini, saya harap kita semua akan mendapatkan pemahaman komprehensif tentang bagaimana membangun personal branding yang efektif di era digital. Pada pembahasan topik pertama, kita mulai apa itu personal branding. Personal branding adalah proses membangun dan mengembangkan identitas profesional yang unik dan bernilai. Ini bukan sekedar tentang membangun citra, tetapi lebih kepada mengkomunikasikan nilai keahlian dan kontribusi unik kita kepada dunia. Personal branding mencakup kombinasi antara skill yang kita kuasai, nilai-nilai yang kita pegang teguh, dan perilaku unggul yang kita tunjukkan secara konsisten. Ketika kita berbicara tentang skill dalam personal branding, kita tidak hanya membahas tentang kemampuan teknis atau sertifikasi yang kita miliki. Skill mencakup juga bagaimana kita menyelesaikan masalah, cara kita berkomunikasi, dan bagaimana menghadapi tantangan. Untuk memahami betapa pentingnya personal branding di era digital ini, coba perhatikan fakta menarik berikut yang dimana 85% rekrutmen saat ini mengecek preferensi digital atau kehadiran digital dari kandidat mereka sebelum membuat keputusan rekrutan. Personal branding yang efektif harus bisa mengkomunikasikan keunikan kita. Ini adalah tentang bagaimana kita membedakan diri dari orang lain dalam bidang yang sama. Keunikan ini bisa datang dari kombinasi pengalaman kita yang berbeda dengan orang lain atau cara kita menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua, sekarang pertanyaan pentingnya, di mana saja kita harus membangun personal branding? Ada dua ranah utama yang perlu kita fokuskan. Yang pertama di platform digital. Di sini ada platform kunci yang perlu kita maksimalkan.
Yang pertama itu ada website personal atau portofolio. Ini menjadi seperti rumah digital kita, tempat mengumpulkan semua karya dan pencapaian. Kemudian ada YouTube, platform yang sangat powerful untuk berbagai pengetahuan dan membangun kredibilitas melalui konten video. Kemudian ada LinkedIn sebagai jaringan profesional yang wajib kita maksimalkan untuk personal branding di dunia kerja. Dan yang kedua, tidak kalah pentingnya adalah di masyarakat atau dunia nyata. Ada 3 aspek yang perlu kita perhatikan di lingkungan kerja. Bagaimana kita membangun reputasi dan kepercayaan di tempat kerja, komunikasi secara profesional yang aktif dalam komunikasi yang relevan dengan bidang kita, dan aktivitas sosial di mana keterlibatan dalam kegiatan yang dapat meningkatkan nilai personal dari kita sendiri. Penting untuk diingat bahwa kedua ranah ini, digital dan nyata, harus berjalan seimbang dan saling mendukung satu sama lain. Personal branding yang kuat adalah konsisten di kedua ranah tersebut. Namun fokus kita kali ini adalah dalam membangun personal branding dalam platform digital. Membangun proses personal branding di media sosial telah menjadi sebuah keharusan. Namun, tantangan untuk menghasilkan konten yang berkualitas dan konsisten sering kali menjadi hambatan utama. Disinilah peran AI menjadi sangat krusial dalam membantu kita menciptakan dan mengelola konten yang berkualitas untuk personal branding. AI telah menghadirkan revolusi dalam cara kita membangun personal branding di media sosial. Teknologi ini tidak hanya membantu dalam mengoptimasi tugas-tugas rutin, tetapi juga memberikan insight yang mendalam tentang preferensi audiens dan tren konten yang sedang berkembang. Dengan memanfaatkan AI, kita dapat menciptakan konten yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga relevan dan bernilai bagi audiens. Salah satu keunggulan utama menggunakan AI dalam personal branding adalah kemampuan untuk menganalisa data dalam skala besar. AI dapat membantu kita memahami pola engagement audiens, waktu posting yang optimal, dan jenis konten yang paling efektif untuk target market kita. Misalnya, AI dapat menganalisa ribuan posting sebelumnya untuk memberikan rekomendasi tentang caption yang paling menarik, hashtag yang paling efektif, dan format konten yang menghasilkan engagement tertinggi. Lalu di sini ada alat-alat yang dapat kita gunakan. Ada 3 kategori utama. Yang pertama ada tools untuk membuat teks, yaitu ada ChatGPT, AI yang bisa membantu menulis, menjawab pertanyaan, dan membuat berbagai jenis teks. Kemudian juga ada Claude. Mungkin saya tidak mencari. Claude adalah sama persis seperti ChatGPT, ialah asisten AI yang bisa membantu dalam penulisan dan menganalisa. Kemudian ada Jasper, platform AI untuk membuat konten yang kreatif. Kemudian ada juga AI tools untuk membuat gambar, yang dimana ada Midjourney, AI yang bisa membuat gambar dari deskripsi teks yang kita berikan menjadi sebuah gambar. Sama halnya seperti Midjourney, Leonardo juga adalah platform AI untuk menghasilkan dan mengedit gambar digital. Kemudian ada tools untuk editing video. CapCut AI adalah aplikasi editing video yang dilengkapi dengan fitur AI untuk mempermudah proses editing. Semua tools ini dirancang untuk membantu pekerjaan kita menjadi lebih efisien. Misalnya, jika Anda perlu membuat artikel, teman-teman bisa menggunakan ChatGPT atau Claude AI untuk membantu menulis. Jika butuh gambar dan ilustrasi, bisa menggunakan Midjourney atau Leonardo. Dan untuk editing video, teman-teman bisa menggunakan CapCut untuk membantu membuat video lebih menarik dan berkesan. Di sini ada contoh pembuatan
konten menggunakan bantuan AI yang dimana terdapat website portofolio ya teman-teman lihat di sini. Terus juga di sini ada konten dari Instagram. Kemudian di sini juga ada LinkedIn dan juga ada video. Kita lihat dulu video dari YouTube. Negara, jadi negara mana yang punya bendera yang mirip? Itu aku. Aku juga. Dan provinsi kami yang di Eropa. Dan aku juga. Loh, tapi kok bentuk kamu segitiga? Ini karena aturan country balls. Sama kayak Poland, warnanya kebalik. Guys, aku ikut kalian juga dong. Aku juga punya bendera yang mirip. Yap, itu aku. Kalian semua niruin benderaku. Bro, benderaku juga mirip sama Selandia Baru. Ya, kami kayak saudara kembar. Nggak heran sih, kalian kan anaknya Bang Yuke. Akhirnya aku bisa masuk daftar. Kalau aku udah beberapa kali sih. Coba tebak, kalian dapat ide bendera itu dari mana? Kok aku masuk daftar sih? Memangnya aku punya bendera yang mirip? Kayaknya bendera kita memang mirip. Aku punya ide. Gimana kalau kalian jadi komunis juga? Oh, enggak. Kamu jangan nyebarin ideologi komunis. Baik teman-teman, berikut adalah hasil pembuatan video menggunakan AI. Lalu bagaimana langkah-langkah dalam pembuatan konten video sebelumnya? Yang pertama, kita mulai menggunakan ChatGPT yang dimana kita langsung aja membuat studi kasus langsung. Langsung saja kita buka ChatGPT-nya, teman-teman juga bisa membuka. Sebelumnya, apakah sejauh ini ada kendala atau penjelasan saya yang kurang? Oke, kita langsung aja masuk ke ChatGPT-nya, bisa teman-teman buka. Di sini saya mencontohkan bila saya ingin membuat konten personal branding, ya teman-teman contohkan prompt-nya. Baik teman-teman, di sini bisa lihat ini adalah hasil generate dari prompt yang saya tadi jelaskan kepada AI. Setelah ini teman-teman bila ingin menggenerate gambar, teman-teman bisa menggunakan karena di sini tidak ada CapCut, jadi saya menggunakan InVideo AI. Kita balik lagi ke ChatGPT, gunakan perintah yang generate gambar.
Teman-teman juga bisa mengubah bahasa agar AI in video mudah mempelajari dari prompt yang kita hasilkan. Pastikan saja Kau sudah tak seperti kau yang dulu. Kau sudah tak sanggup untuk setia. Kau bergegas pergi meninggalkanku. Kau sudah memilih yang lain. Kau memang tak seperti kau yang dulu. Kau memang tak sanggup untuk setia. Ku lagi sedih ditinggalkan. Ku sudah tak tahankan lagi. Aku telah kau buat sakit hati, menderita karena cintamu. Aku memang tak bisa menjadi yang terbaik untuk dirimu. Aku telah kau buat sakit hati. sambil menunggu video, kita lanjut aja ke pembahasan berikutnya, yang dimana itu kita akan menerapkan secara langsung personal branding di platform LinkedIn. Baik, teman-teman, di sini ada LinkedIn, teman-teman bisa buka juga. Ini saya akan mencontohkan menggunakan LinkedIn saya sebagai platform personal branding dalam menjalin koneksi dalam dunia kerja. Baik, teman-teman di sini bisa melihat pertama-tama di dalam LinkedIn tentunya kita harus menggunakan foto profesional, tidak menggunakan foto gambar yang kartun atau yang tidak sesuai. Kemudian di sini juga teman-teman bisa mencantumkan minat dan pekerjaan apa yang nantinya teman-teman akan sukai. Seperti saya di sini ada data enthusiast, machine learning, data science, data analyst, dan content creator YouTube. Kemudian di bagian sini juga teman-teman bisa menerapkan teman-teman kuliah di mana dan juga pada saat ini teman-teman sedang melakukan aktivitas apa. Kemudian teman-teman di sini ada tentang, ini juga hasil dari prompt AI. Ini adalah deskripsi dari diri kita dan juga dikombinasikan dengan kemampuan yang kita miliki dan bidang minat pekerjaan apa yang akan kita tekuni nantinya. Sebagai contoh, kita langsung aja. Sudah tak sanggup untuk setia.
Jauh sudah melangkah menyusuri hidupku yang penuh tanda tanya. Kadang hati bimbang menentukan sikapku, tiada tempat mengadu. Oh, hanya iman di dada yang membuatku mampu, harus sabar menjalani. Teman-teman bisa coba juga. Ini ChatGPT sudah mengeluarkan, jadi teman-teman bisa menggunakan ChatGPT untuk membuat tentang deskripsi diri kita. Terus kemudian di sini ada aktivitas, dan di sini perlu teman-teman tambahkan juga tentang pengalaman yang dimana sebelumnya kita pernah melakukan kegiatan apa saja. Ini bukan hanya tentang karir profesional kita, tapi juga kita bisa menaruh pengalaman ini kita waktu organisasi atau ada kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan tentang skill yang kita miliki. Kemudian teman-teman juga semisal sudah memiliki beberapa pengalaman, teman-teman jangan lupa untuk menerapkan fitur dari skill yang ada di LinkedIn, terus juga deskripsi. Kemudian teman-teman jangan lupa juga menambahkan riwayat pendidikan, dan bila teman-teman juga memiliki lisensi atau sertifikat bisa teman-teman taruh di LinkedIn, juga menautkan link agar HR atau rekrutmen bisa melihat lisensi dan sertifikat teman-teman. Kemudian teman-teman juga bisa menambahkan project yang teman-teman buat bersama teman-teman dan juga project perkuliahan. Terus jangan lupa juga menambahkan fitur keahlian. Oke, segitu aja personal branding dari LinkedIn. Coba kita kembali lagi ke video. Nampaknya nggak bisa ya teman-teman, terlalu besar. Kita coba lagi yang lebih simpel. Coba kata ini kisah antara kau dan aku, terpisahkan oleh ruang dan waktu, menyudutkanmu meninggalkan. Oke, ini lebih singkat.
mengingatkanku pada dirimu. Kalaulah Mungkin dari penjelasan tentang personal branding ada yang perlu ditanyain ya? Saya buka sesi tanya jawab sambil menunggu generate video dari InVideo. Baik, saya masih bingung untuk memulai personal branding. Saya fokus di mana ya? Oke, terima kasih Kak Wanda. Jadi ini sangat tergantung pada 3 hal. Yang pertama itu ada target audiens teman-teman, jenis konten yang ingin teman-teman buat, dan di mana teman-teman merasa paling nyaman. Kalau saya itu memulainya dari LinkedIn karena bagus untuk networking profesional dan sharing experience, dan bisa membuat format artikel dan juga post singkat gitu sih. Jadi teman-teman bisa fokuskan dulu di LinkedIn. Kemudian dari Kak Hilman, kalau kita menggunakan AI untuk membuat konten, apakah perlu mencantumkan bahwa konten tersebut dibantu dengan AI? Bagaimana etikanya? Baik, terima kasih Kak Hilman. Transparansi itu selalu jadi nilai yang baik dalam personal branding. Tidak perlu mencantumkan di setiap konten, tapi Kak Hilman bisa sesekali membagikan proses kreativitas Kak Hilman, termasuk penggunaan AI sebagai salah satu tools, yang dimana ini justru menambah nilai personal branding Kak Hilman sebagai seorang yang memanfaatkan teknologi secara efektif dan transparan. Begitu Kak Hilman. Kemudian dari Kak Dwi, izin bertanya Kak, kalau kita pakai AI untuk bikin konten tapi hasilnya bagus, apa nggak takutnya nanti kita ketergantungan sama AI? Baik, terima kasih Kak Dwi. Ini kekhawatiran yang wajar sih. Perlu diingat bahwa AI itu seperti pisau yang bergantung bagaimana kita menggunakannya. Yang penting adalah kita tetap mengembangkan skill dasar kita. Misalnya kalau bikin konten, tetap harus paham bagaimana pembuatan konten itu tersebut dari segi copywriting dan storytelling. AI itu hanya membantu mempercepat proses eksekusi, tapi ide dan strategi tetap dari Kak Dwi. Jadi kuncinya adalah gunakan AI secara bijak sebagai alat bantu, bukan tumpuan utama. Gitu sih Kak Dwi. Izin bertanya Kak, untuk pembuatan konten lebih baik membuat konten biasa tapi konsisten, atau jarang tapi konsisten kontennya viral? Oke, makasih. Ini dari Kak Dwi Amelia. Saya lebih menyarankan konsisten sih. Kenapa? Karena personal branding yang kuat itu dibangun dari kepercayaan audiens, dan kepercayaan itu muncul dari konsistensi konten viral. Konten viral memang bisa memberikan exposure yang besar, tapi kalau tidak diimbangi dengan konten reguler yang berkualitas, efeknya itu hanya sementara. Jadi lebih baik perlahan-lahan posting secara rutin 2 atau 3 kali dalam 2 minggu dengan konten yang berkualitas sedang, daripada sekali sebulan tapi mengejar viral. AI bisa membantu menjaga konsistensi ini dengan mempermudah proses pembuatan konten. Begitu sih Kak Dwi Amalia.
Baik, ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Oke, kayaknya yang nggak ada ya. Teman-teman kalau ingin melihat hasil yang tadi bisa kunjungi link ini ya, karena keterbatasan nggak bisa ditampilin, jadi harus di save terlebih dahulu. Teman-teman bisa kunjungi website itu untuk melihat hasil yang saya generate di InVideo. Mungkin sekian dari presentasi saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih untuk waktunya teman-teman udah meluangkan di sore hari ini untuk hadir dalam sesi personal branding. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri ya.